Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 3 yang Pak Yusuf cintai dan Pak Yusuf banggakan, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam kegiatan pembelajaran agama Islam kelas 3. Mudah-mudahan hari ini kalian masih tetap semangat ya, dan mudah-mudahan dapat memahami pelajaran yang kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Tak lupa untuk para orang tua, para bunda yang senantiasa istiqomah mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah, mudah-mudahan tambah sehat, tambah sabar, tetap istiqomah, tetap semangat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan dalam mencerna ilmu, memahami ilmu, dan juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat mempraktekkan, mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa jadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, jangan lupa persiapkan buku paket kalian untuk dapat kita pelajari hari ini. Jadi kita mengambil pelajaran dari buku paket. Hari ini kita masuk pada pembelajaran yang kelima, sholat kewajibanku. Ya, tentunya setiap umat Islam, setiap anak Islam harus mengetahui apa itu sholat. Ya, sholat termasuk rukun Islam. Coba yang keberapa? Yang berapa? Pinter. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat 5 waktu. Ya, sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Ya, sholat adalah merupakan tiang agama, nanti kita bahas. Ya, jadi kalau orang mengaku Islam maka dia wajib melakukan sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat kewajibanku. Salat merupakan tiang agama. Nah itu. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti telah menegakkan agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan berarti meruntuhkan agama. Nah, sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang beriman. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, jelas. Sholat adalah tiang agama. Siapa orang yang mengerjakan sholat, yang mendirikan sholat, berarti sama juga dengan dia mendirikan agamanya. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat, enggak mau mengerjakan sholat, sama saja dia meruntuhkan agamanya. Jelas ya, sholat adalah tiang agama. Sholat adalah ibadah yang paling pokok dalam ibadah umat Islam. Ya. Kemudian
Inti ibadah sholat. Apa sih sholat itu? Coba, mungkin kalian pernah dengar nih, apa di pengajian, apa pada dengar tausiah. Apa sih sholat itu? Coba ada yang tahu? Ya, sholat itu menurut bahasa artinya doa. Menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan, ya, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Itu sholat. Ya, dapat lihat, kalian lihat dalam buku paket. Sholat artinya doa menurut bahasa. Ya, sholat diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apa itu takbiratul ihram? Kalimat Allahu Akbar. Nah, itu namanya sholat. Ya, sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholat itu adalah bentuk ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara tidak langsung dengan kita mengerjakan sholat, di situ kita berdoa. Banyak doa-doa dalam sholat. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Itu doa. Ya. Juga dalam kalimat lain juga ada. Jadi sholat itu intinya adalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat juga merupakan gambaran penyembahan kita kepada Allah. Ya, bentuk ibadah kita, bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mohon ampun. Rabbighfirli. Oh, itu Rabbighfirli apa artinya? Ya Allah, ampunilah aku. Itu mohon ampun. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita karunia yang begitu banyak. Nah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang kita terima dengan apa? Sholat. Makanya kalau orang nggak sholat, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, kalau orang nggak sholat, berarti dia jarang berdoa kepada Allah. Jika orang tidak sholat, berarti dia jarang menyembah Allah. Ya, sebab bentuk menyembah Allah adalah dengan sholat salah satunya. Kita bersujud, ruku dan sebagainya. Ya, sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali. Ingat, pertama kali. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Awal ibadah yang dihisab oleh Allah terhadap seorang hamba yang muslim, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Awal pertama kali yang dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Bukan nilainya berapa? Enggak. Bukan kekayaannya berapa? Enggak. Bukan followernya berapa? Kagak. Tapi lihat apa? Sholatnya. Kalau walaupun dia cantik, dia ganteng, jabatannya tinggi, hartanya banyak, kalau nggak sholat, habis semuanya. Tidak dilihat. Ya, idza salahat salaha amalu kulluh, wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Ya, idza salahat salahal amalu kulluh, wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya bagus, kalau sholatnya selamat, ya, maka amal yang lain pun akan bagus, akan aman, akan selamat. Dan sebaliknya, kalau sholatnya jelek, sholatnya belentang-belentong, ya, sholatnya buruk, udah yang lain gak usah dilihat, pasti jelek. Kenapa? Inti daripada ibadah adalah sholat. Ya, tuh, ya. Jadi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Awal pertama kali amal seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholatnya. Ingat apa tadi? Sholatnya.
Ya. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang kalau salatnya khusyuk, salatnya benar, salatnya sempurna, insya Allah dia akan terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Ketika dia ingin berbuat, Allah mengingatkan. Jadi kita dimanapun kita berada, kalau salat kita bagus, itu secara tidak langsung akan mencegah kita. Ketika ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, oh iya, ini nggak baik. Salat. Ya. Jadi salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Tuh. Jadi ingat ya, salat ya. Nah, kemudian dari 5 rukun Islam, syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji bila mampu, salatlah yang menjadi ibadah yang paling utama. Tadi dikatakan tuh, as-sholatu imaduddin. Ya. Kita ibaratkan gini. Ini rukun Islam, ya. Ini pergi haji bila mampu. Ini puasa di bulan Ramadan. Ini membayar zakat. Ini sholat, dan ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Oke, kita ambil ini. Ini pulpen. Ya. Pulpen. Ya. Semuanya megang. Nah, anggap ini kita dan ini rukun Islam. Pertama pergi haji. Wah, saya belum mampu pergi haji, jadi belum bisa berhaji. Oh, masih disebut bisa. Ya, masih pulpennya masih ada nggak? Masih bisa kepegang. Oh, dia nggak puasa karena nggak mampu, karena mungkin udah sepuh, ya, karena sakit. Oke, pulpennya masih kepegang? Masih. Jadi orang yang nggak pergi haji, orang yang belum bisa sholat, orang yang belum bisa puasa, karena mungkin ada halangan tertentu, masih disebut muslim, ya, masih agamanya masih kuat. Oh, saya nggak mengeluarkan zakat karena saya nggak mampu, ya, malah menerima zakat. Nah, pulpennya masih kepegang? Masih. Zakat, puasa, haji, puasa, zakat, tinggal 2. Ini apa? Ini sholat dan ini syahadat. 2 ini. Coba seandainya ini kita ambil aja satu, gimana pulpennya? Jatuh nggak? Coba. Ini sholat, ini syahadat. Kita angkat sholatnya. Itulah perumpamaannya. Jadi paling tidak kalau orang mengaku muslim, dia bersyahadat dan juga mendirikan sholat. Kalau dia nggak sholat, akan jatuh, akan runtuh agamanya. Itu perumpamaan. Ya, rukun Islam, dia belum bisa berhaji karena nggak mau masih bisa. Dia belum nggak bisa puasa karena mungkin berhalangan, karena mungkin udah tua, karena mungkin sakit, masih bisa. Oh, dia nggak berzakat karena dia nggak mampu, masih bisa. Tapi kalau udah sholat, ya, sholat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu tidak bisa dilepaskan. Kalau dia nggak sholat, akan jatuh. Itulah perumpamaan agama kita. Kalau orang mengaku muslim, orang mengaku beragama Islam, maka sholat merupakan ibadah yang wajib untuk dikerjakan. Tidak ada alasan. Apalagi laki-laki. Kalau perempuan mungkin ada alasannya, mungkin berhalangan, mungkin ketika nifas dan setelah melahirkan dan sebagainya. Tapi kalau laki-laki nggak ada alasan. Oh, saya nggak sholat. Kenapa? Sakit. Kalau emang nggak bisa berdiri, duduk. Oh, saya nggak bisa duduk, pala keliangan. Kalau nggak bisa duduk, berbaring, ya. Kalau berbaring nggak bisa, pakai isyarat. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Kalau emang nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau berbaring nggak bisa, pakai isyarat. Kalau nggak bisa, disolatin. Itu ya. Makanya kalau ada orang ngaku saya Islam tapi nggak sholat, belum sempurna Islamnya, atau dia sama aja dengan meruntuhkan agamanya.
Jadi sholat adalah ibadah yang paling utama bagi seorang muslim. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nah, jelas ya. Jadi sholat menurut bahasa artinya doa, menurut istilah serangkaian ucapan, perbuatan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, takbir, dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan diperhitungkan nanti di hari kiamat. Hati-hati. Oleh karena itu, kalian sudah kelas 3 ya, sudah mulai dewasa ya, sebentar lagi masuk usia baligh, harus serius dalam mengerjakan sholat ya. Para bunda, ingatkan putra-putri kita ketika datang waktu sholat, ingatkan untuk sholat. Bagi yang belum sholat, ingatkan untuk sholat. Yang belum bisa sholat, ajarkan bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Insya Allah kalau dari kecil udah dilatih, nanti udah gede otomatis ketika nggak mengerjakan sholat kayaknya bersalah, kayaknya berdosa, kayaknya ada yang kurang. Kenapa? Sholat menjadi kebutuhan, bukan semata-mata sebuah kewajiban ya. Mudah-mudahan dengan mengerjakan sholat yang sempurna, sholat yang benar, sholat yang khusyuk, kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Dan insya Allah dengan sholat 5 waktu, sholat yang serius, sholat yang khusyuk, sholat yang benar, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, di kubur, dan nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ringkasan atau penjelasan singkat dari Pak Yusuf mengenai ibadah sholat ya. Nanti akan kita teruskan di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa yang belum bisa sholat, belajar tata cara sholat. Yang sudah bisa sholat, rutinkan ya, istiqomahkan untuk selalu mendirikan sholat dimanapun, kapanpun ya. Tuh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat ya. Walaupun sakit, ada rukhsah, ada keringanan untuk menjalankan sholat sesuai kemampuan. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, dengan isyarat. Nggak bisa juga, sholatin rame-rame ya, alias sudah jadi jenazah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah untuk tugas ada di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih.